عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إلى أرواحي وخصوصا وتنستي برwali Allah istighfar salat sunat khusus khasa Dubatan panjenenganipun Kanjeng Sunan Kalijaga Raden Said Ikhlas Siratal Mustaqim. Dubatan panjenengan istaybi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ila arwahi wa khususan namatan panjenenganipun sedaya leluripun guru kula Imam Prawi Darmo Imam Prawi yang Syekh Ibrahim khususan khasah batang panjenenganipun Syekh Maulana Khalil wa khususan batang panjenengan Romli wa khususan batang panjenenganipun Ya Allah makin Mukti Muhammad Said Ihdinas siratal mustaqim. Dubatan panjenengan sedaya barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ila arwahi wa khususan namatan panjenenganipun Syekh Subaki Raja Soko Cikapa kalian barasati Soko Putih khususan buyut putih buyut arifah Syairillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ila arwahi wa khususan batang sedaya para bapak para ibu kula panjenengan sedaya ingkang sampun sedo Ya Allah khususan khasah batang rahman sukmanipun Ihdinas siratal mustaqim bi syairillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khalifah tsumma ila ruhi wa khususan matang panjenenganipun Nabiyullah Khidir alaihi salam. Syairillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khalifah tsumma ila ruhi wa khususan batang panjenenganipun Syekhina Darmo Imam Prawi Kanjeng Syekh Ibrahim ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Batang panjenenganipun barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khalifah tsumma ila ruhi wa khususan batang keluarga besar Allah keluarga besar panjenengan sedaya khususipun keluarga besaripun Bapak Profesor Pak Agus Zainal Allah Gusti kula para jamaah nyuwun kuwasa panjenengan kanthi barokahipun suratul Fatihah kanthi kebesaripun suratul Fatihah mugi panjenengan paring barokah panjenengan limpah rahmat dumateng keluarganipun Pak Agus Zainal lan keluarga sedaya para jamaah wonten majelis menika ya Allah panjenengan dadosaken putra kula putra para jamaah putranipun Pak Agus Zainal ya Allah putra putri kang sholihin sholihat qanitin qanitat muti'in muti'at min ahli ilmi wa min ahli khair wa min ahli tuqa wa min ahli jannah dipermudahkan sedaya perkawisipun nggih menika terkaitan dengan imtihan ujian akhir mudah-mudahan dipermudahkan semua ujiannya dengan ridhonya Allah dengan izinnya Allah dengan ilmunya Allah yang maha luas ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim ya Muyassiral umur yassir li umur dunya wa dini wa dunya wal akhirah ihdinas siratal mustaqim bi barakatil Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Allah Gusti kula nyuwun kuwasa panjenengan dipawuh suratul Fatihah. Panjenengan tebihaken keluarga kula, keluarga sedaya para jamaah menika sedaya dugi semua jenis musibah, wabah, penyakit, virus dan sebagainya ya Allah. Jauhkan kami dari malapetaka ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah dunia, fitnah kubur, fitnah akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bagi yang terkena musibah ya Allah, segera sembuhkan ya Allah. Segera sembuhkan ya, segera sembuhkan ya Allah. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minin. Amin. Matur suwun para bapak, para ibu, ada amanah. Mudah-mudahan hajat kita, hajat dengan sedaya wabil khusus hajatipun Pak Prof Agus Zainal dipun kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para bapak, para ibu, sehat sedaya nggih? Alhamdulillah. Zikir kita akhir-akhir ini banyak mengingat corona daripada Allah. Ingat apa ya? Jadi sebuah tema yang luar biasa, menghebohkan dunia, dan saya ingin mengkupas ya dari sisi tauhid, dari sisi fikihnya, artinya supaya kita punya pemahaman yang sama di dalam mensikapi sebuah musibah seperti corona. Ngaten nggih? Yang pertama itu, jangan sampai corona ini menjadi Tuhan baru dalam kehidupan kita. Bu nggih? Mpun ngantos corona ini menjadi Tuhan baru. Artinya Tuhan baru apa? Rasa takut kita kepada Allah itu tidak setakut dengan corona. Takut kita kepada corona itu lebih tinggi daripada takut kita kepada Allah. Nah ini kan berbahaya. Ini betul. Ini berbahaya. Sudah ada indikasi ke sana. Ada gerakan bekerja di rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah. Ini kenapa ini? Ini kan berarti ini ada indikasi rasa takut yang menurut saya berlebih-lebihan. Ini betul. Berlebih-lebihan. Ke rumahnya Allah kok takut? Ketemu Allah kok takut? Nah ini gimana? Makanya marilah kita berpikir juga secara proporsional dan rasional di dalam mensikapi wabah corona ini. Artinya saya sepakat dengan, sangat setuju dengan fatwa MUI yang terbit tanggal 14 Maret beberapa hari yang lalu yang sudah beredar di medsos. Sampun mawas nggih? Derek. Pak Su derek. Mungkin kalau saya mungkin. Ini penting, perlu kita sebarluaskan ke masyarakat supaya kita tidak berlebih-lebihan di dalam mensikapi corona. Artinya yang pertama, secara tauhid ini adalah uji keimanan kita. Ini betul. Uji keimanan kita. Kita takut kepada Allah atau justru lebih takut kepada makhluk. Bahasa kita makhluk itu lebih gampang, gitu kan? Ada makhluk, ada kholik, secara tauhid begitu. Ini betul. Ada makhluk, ada kholik. Bedanya kholik sama makhluk apa? Rasulullah Masya Allah. Nah gitu. Jadi la yamliku nafsi, tidaklah aku mampu untuk menguasai diriku di dalam memberikan manfaat ataupun menghindarkan dari kemudaratan. Itulah makhluk. Nanti kalau dibawa dalam ranah akidah, diskusi tawasul dan sebagainya, nanti ke sana sebenarnya. Cuma dalam konteks corona ini, kita semua sepakat corona itu makhluk. Ini berarti kita harus yakin bahwa corona tidak akan bisa masuk dalam diri kita
kalau Allah tidak menghendaki. Illa masya Allah. Ini harus kita yakini ini. Jadi illa masya Allahnya ini kata kunci adalah illa masya Allah. Jadi kata kunci adalah masya Allah. Kalau dalam doanya Nabi Khidir adalah Bismillah, 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 Masya Allah, la yasukul khaira illallah, Bismillah, Masya Allah, la yasrifus su'a illallah, Bismillah, Masya Allah, ma kana min ni'matin fa minallah, Bismillah, Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pun apa tuh? Pun apa dari Bapak? Ini juga doa dari Nabi Khidir untuk tolak bala. Moga-moga pun direkam, mungkin bisa dihafalkan ya. Jadi langsung saya ijazahkan. Nah, ini saya dapat ijazah dari guru saya ijazahkan dengan semua. Jadi Bismillahnya diwawas pemitan pengpitu. Bismillah, 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 Bismillah. Kemudian Bismillah, Masya Allah, la yasukul khaira illallah, Bismillah, Masya Allah, la yasrifus su'a illallah, Bismillah, Masya Allah, ma kana min ni'matin fa minallah, Bismillah, Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Napa atas itu? Bismillah, Masya Allah, dengan menyebut nama Allah, Masya Allah, apa yang Allah kehendaki, apa jadi Gusti Allah, gitu kan? La yasukul khaira illallah. Apa artinya? Tidak ada yang bisa. La yasukul khaira illallah. Tidak ada yang bisa apa? Yasuku menuju kebaikan kecuali Allah berkehendak. Berarti kita tidak akan mampu membuat suatu kebaikan kalau Allah tidak berkehendak. Artinya suatu kebaikan, kita berbuat kebaikan itu di atas kehendak Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a ilallah. Tidak ada yang bisa menghindar dari kejelekan illa Masya Allah, kecuali Allah berkehendak. Kita berbuat baik karena kehendak Allah, kita terhindar dari kejelekan, terhindar dari musibah, terhindar dari wabah, terhindar dari malapetaka, itu juga Masya Allah. Kan begitu. Artinya apa? Murni semua adalah kehendak Allah. Jadi kan ini kalau saya sinkronkan dengan ayat tadi berarti kan jelas, la yamliku nafsi naf'aw wala dharran illa masya Allah. Ayatnya begitu. Doa Nabi Khidir ternyata juga Bismillah, Masya Allah, dan seterusnya. Maka min ni'matin fa minallah, bahwa semua nikmat yang ada di muka bumi ini adalah fa minallah. Kesembuhan ada dari Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada yang bisa menyembuhkan, tidak ada yang bisa menghindarkan, dan seterusnya kan, kecuali atas kekuatan Allah. Tidak ada yang bisa menghindarkan corona dari diriku kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit dalam diriku kecuali Allah. Ya Allah, lagi-lagi apa? Allah. Nah, ini kembali pada pelajaran kita yang pertama dulu. Harus yakin bahwa Allah itu mutlak sudah bersama kita. Betul nggih? Ini menguatkan pelajaran kita. Kita harus yakin, hakul yakin, mutlak Allah itu sudah bersama kita. Dalilnya apa? Wujudnya roh yang ada dalam jasad kita. Selama roh dalam jasad kita, berarti Allah sudah bersama kita. Keluar masuknya nafas untuk menunjukkan Allah bersama kita. Tinggal kita ini mau bersama Allah apa tidak. Gimana kita bersama Allah? Ya lewat zikir, lewat munajat doa, lewat membaca Quran, lewat kalimat-kalimat atau lewat amalan-amalan kebaikan semua. Itulah sebenarnya kita bersama Allah. Bahwa kalau bahasa Qurannya adalah inna rahmatal lil
mu'minin. Inna rahmatan lil muhsinin. Sesungguhnya rahmatnya Allah itu bagi orang-orang yang berbuat baik. Artinya apa? Kasih sayangnya Allah. Berarti semakin banyak kita berbuat baik, kan berbuat kan luas gitu. Sedekah ya berbuat baik, berarti as-sadaqatu lidaf'il bala. Berarti apa? Itulah rahmatnya Allah, gimana? Dengan kita bersedekah, maka Allah akan memberikan apa? Menjauhkan dia dari musibah. Itulah rahmat, bentuk rahmatnya Allah apa? Terjauhkan dari musibah. Doa, ad-du'a silahul mu'minin. Gimana? Doa adalah senjatanya orang-orang beriman. Ya kita pakai untuk berdoa tadi misalnya tadi yang saya jelaskan tadi. Kita pakai untuk berdoa. Allah kabulkan, itulah rahmat, bentuk sayangnya Allah. Atau teman-teman? Jadi inna rahmatal lil mu'minin ya di situ. Inna rahmatal lil muhsinin ya di situ rahmatnya Allah ya untuk orang-orang yang berbuat baik. Nah, maka corona ini tinggal bagaimana kita mensikapinya. Mungkin bagi orang-orang yang memang betul-betul lalai dari Allah, ini adalah apa? Apa Pak? Musibah kan ada 3 ya. Musibah dalam bentuk itu dikategori apa Pak? Ada 3 musibah itu. Bagi orang-orang kafir, musibah merupakan azab. Ya Pak? Azab. Mungkin alhamdulillah, mungkin orang-orang Cina kena azabnya Allah karena mungkin dan sebagainya. Tapi kan kita tidak bisa berprasangka seperti itu. Yang tahu adalah mereka, gitu kan? Untuk orang-orang yang betul-betul ahli kemungkaran, ahli fahsya wal munkar, yang mungkin oleh Allah diazab dengan melalui wabah corona. Bagi kita yang mungkin eling lali, itu kan? Ya itu diperingatkan oleh Allah biar ingat kepada Allah. Namanya manusia itu bahasanya yazid wa yanqus, eling, kadang-kadang lali, eling, lali. Nah, ini oleh Allah. Nah, corona ini sebenarnya adalah bahasa bisa disebut sebagai iblis. Ya kenapa orang ibadah takut nih? Umroh dihalang-halangi. Nah, ini repot gini ya. Ibu saya itu alhamdulillah belum berangkat, ibu saya itu. Sabtu dini hari mestinya berangkat, udah di bandara. Hari Jumat malam itu pengumuman semua perjalanan umroh ke Saudi di stop. Ya alhamdulillah kok ya belum berangkat gitu ya. Gimana ya? Ini ya gara-gara corona ya Allah. Jadi satu dalam secara tauhid tadi ya, artinya secara tauhid yang bisa memberikan kemanfaatan dan yang bisa menghindarkan diri dari kemudaratan itu tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berarti corona adalah iblis. Ini adalah tantangan kita, menjadi pemacu kita. Kalau nggak ada iblis, iman kita nggak akan kuat, Pak. Harus berterima kasih. Matur suwun iblis ya, matur suwun. Kalau nggak ada iblis, iman nggak akan naik, gimana? Lempeng saja, nggak ada tantangan. Coba kalau bahasa sosial, zonanya nyaman, gimana? Zona nyaman nggak akan berkembang manusia. Tapi kalau kita ada tantangan seperti ini, ingat kepada Allah. Alhamdulillah. Matur suwun Mbak Corona, matur suwun iblis. Alhamdulillah dengan berkat keberadaanmu aku semakin dekat dengan Allah. Kita syukur, saling mendoakan. Nah ini, itu secara tauhid seperti itu. Kedua, isi dari fatwa MUI yang kedua adalah kita harus bersikap proporsional di dalam melakukan observasi lingkungan masing-masing. Ini yang saya sangat setuju. Artinya jangan dikebiah-uyah Indonesia kondisi darurat corona di Indonesia. Ini kan berarti namanya apa? Gebiah-uyah. Tahu gebiah-uyah Pak? Disamaratakan, ya kan? Padahal di lingkungan blok U ini semua sehat walafiat semua. Gimana? Amin. Ya Bu ya? Dan sehat, semuanya sehat walafiat. Lah kenapa harus takut menuju rumahnya Allah? Kenapa harus takut? Jangan-jangan Jumatan besok dibuyarkan, diumumkan. Karena corona Jumatan selama ini sampai waktu yang nggak tentukan, Jumatan diliburkan, diganti sholat dulu di rumah masing-masing. Buyar namanya. Ya Allah. Ini di Fatayat Muslimat Keputih itu gara-gara corona
mestinya tanggal 22 Maret itu ada Rojabiyah, diundur ya. Kemarin sudah menyampaikan permohonan izin ke masjid, monggo kami izinkan gitu kan. Saya dapat kabar diundur gara-gara Mbak Corona. Nah ini gitu. Maksudnya hal seperti ini menurut saya itu, saya belum ketemu langsung ketua Fatwa Muslimatnya. Jangan berlebih-lebihan. Kita mau bertemu dengan, kita itu mau mencintai Rasulullah. Ya, kan ya eman-eman mencintai Rasulullah, mencintai Allah, kok takut terhalang dengan iblis. Jadi hal seperti artinya apa? Berdasarkan observasi kita secara umum, bahwa misalnya wilayah Keputih saja itu kan belum ma'anaudzubillah tidak kategori darurat corona. Gimana itu? Kan gitu Pak ya? Gimana? Tidak kategori darurat corona. Tidak ada yang kena corona. Mudah-mudahan salah ya. Amin. Berarti tidak ada alasan kita untuk ke masjid, tidak ada alasan ke musola, tidak ada alasan untuk pergi ke jamaah tahlil, jamaah sholawat, jamaah tiba. Gak ada alasan untuk salaman kalau konco salaman. Aku tulah corona aku mau salaman kok gak gelem mungkin. Nah, ini kan gara-gara iblis dengan dia. Saya tangan sih tadi. Ya iblis, alhamdulillah aku senang mau pecah belah umat Islam. Ini betul. Nah ini dia mau ini hati-hati kita artinya ini MUI mengajak kita berpikir rasional bahwa kita yang tahu bahwa lokasi lingkungan kita ini darurat apa tidak. Kalau darurat ya berarti menggunakan hukum usul fikih ad-daruratu tubihul mahdurat. Monggo. Tidak misalnya kalau kategori daerah darurat corona tidak sholat Jumat nggak apa-apa. Karena apa? Khawatir zornya tadi itu apa zor itu? Celaka, musibah, wabah menular. Ini kan zor. Maka kalau zor itu ya boleh kita meninggalkan Jumatan. Karena ada khawatir ada zor, sesuatu yang mencelakai kita. Lalu kalau nggak ada zor, yang ada adalah naf'on. Kan tadi kan intinya dalam menghukumi sebuah hukum itu gampang loh Pak. Naf'an atau dharron itu saja sebenarnya. Belajar usul fikih sebenarnya fikih itu gampang. Ada manfaat atau ada mudarat. Ketika ada manfaat berarti boleh, pas begitu. Kok mudarat pasti nggak boleh. Terus gampang. Agama itu simple. Makanya naf'an sama dharron. Nah selama itu memberikan manfaat, apa tadi silaturahim, mencari thalabul ilmi, menghasah kedekatan kepada Allah, meningkatkan kecintaan pada Rasulullah. Ini kan naf'an semuanya, ini betul. Ya berarti ya dilanjutkan istighfar yang ketiga diperbanyak. Gitu loh. Ini istighfar yang ketiga terutama subuh sama asar ini diperbanyak. Mudah-mudahan dengan istighfar kita bersama ini untuk istighfar jangan medit. Ngapunten. Maksudnya gimana Pak? Istighfar medit itu istighfar hanya untuk dirinya sendiri. Ini namanya medit. Nah gimana Pak? Istighfar untuk dirinya, untuk masyarakat. Contoh doanya gimana Pak? Allah Gusti Kang Maha Pangapura, panjenengan paring pangapura dumateng sedaya dosa lan kesalahan kawula ingkang kula sengaja utawi mboten kula sengaja. Berarti untuk dirinya. Allah Gusti Kang Maha Pangapura, kula nyuwun pangapura dumateng sedaya tiyang ingkang kula khususaken, sedaya masyarakat Keputih, sedaya sinten mawon. Sebelumnya ini sebenarnya sudah tawasul dulu. Panjenengan minta tolong sekalian ngomong ketemu jenengan, monggo kita Fatihai seluruh masyarakat dunia. Pun masyarakat Keputih, namanya medit lagi kan. Jadi Allah Gusti kula nyuwun kuwasa panjenengan barokahipun suratul Fatihah. Mugia panjenengan paring kesabaran atas sedaya kula ingkang terkena musibah corona. Panjenengan kuwasa panjenengan supados sedherek kota musibah segera panjenengan sembuhkan. Ini berarti apa?
kita mendoakan, nyambung ke mereka. Ihdinas siratal mustaqim, dumateng sedaya sederek kula wonten donya menika bi barakatil Fatihah. Ini berarti nyambung secara rohani. Nah, doa minta istighfarnya niku wau. Allah Gusti kula nyuwun kuwasa panjenengan Allah Gusti kang Maha Pangapura panjenengan paring pangapura dumateng sedaya dosa kula ingkang kula sengaja utawi mboten kula sengaja. Allah Gusti kang Maha Pangapura kula nyuwun pangapura dumateng sedaya tiyang ingkang kula khususaken. Kenapa? Karena sebelumnya tadi kita sudah kirim Fatihah. Itu biar nyambung. Jadi Allah Gusti kula nyuwun pangapura dumateng sedaya tiyang ingkang kula khususaken. Siapa lagi yang khususipun tiyang sepah kalih kula. Jangan lupa orang tua khusus lagi. Jadi kula nyuwun pangapura dumateng sedaya tiyang ingkang kula khususaken, khususipun tiyang sepah kalih kula. Belum selesai. Lan dumateng sedaya tiyang ingkang kula khususaken, khususipun tiyang sepah kalih kula nggih panjenengan paring pangapura. Ini istighfar sempurna. Ini istighfar sempurna seperti artinya apa? Kita istighfar tidak medit, tidak untuk diri kita sendiri, tapi minta ampun untuk diri kita. Kita juga minta maaf kepada mereka secara spiritual. Kita juga memohon Allah memaafkan, mengampuni mereka. Sebelumnya tapi harus dikirim Fatihah dulu biar nyambung. Monggo ini saya kaitkan dengan tadi itu bahwa ad-dawa itu adalah istighfar, obatnya adalah istighfar. Cara istighfar tadi sudah tadi ya. Tadi kan istighfar will time. Kalau tadi itu adalah istighfar doa. Istighfar dalam bentuk doa. Jadi setelah sholawat Nabi, kemudian Allahumma sholli Muhammad itu sholawat Ibrahimiyah, kemudian istighfar. Setelah Allah misalkan istighfar, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan dumateng tiyang sepah kalih kula umum. Allah Gusti kang Maha Pangapura panjenengan paring pangapura dumateng sedaya dosa kula ingkang kula sengaja utawi mboten kula sengaja. Allah Gusti kang Maha Pangapura kula nyuwun pangapura dumateng sedaya tiyang ingkang kula khususaken, khususipun tiyang sepah kalih kula. Lan dumateng sedaya tiyang ingkang kula khususaken, khususipun tiyang sepah kalih kula inggih panjenengan paring pangapura. Subhanallah. Ini kalau belum saya pernah contoh seperti ini. Belum pernah? Belum. Nah, mungkin pertemuan depan akan saya kupas kenapa harus seperti ini, Pak. Ini jarang terungkap dan jarang terbahas, tapi ini penting. Ada kaitannya dengan orang tua tadi. Jadi ini monggo jadi ketika apa tadi? Ketika doa. Baru setelah itu Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana dan seterusnya doa seterusnya. Jadi doa keselamatan monggo diperbanyak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, kita perbanyak. Terus kemudian doa lagi apa? Kunut nazilah monggo dipun mulai untuk musola niki. Ini mereka ada edaran MUI juga tentang bacaan kunut nazilahnya monggo dipun mulai maksud nggih. Setiap kali sholat fardu monggo, ini seruan dari MUI. Monggo, ini wabah internasional. Jikalau dulu kunut nazilah zaman Rasulullah karena para sahabat itu terbunuh, dibantai, udah dimasukkan ke sumur. Ini kan yang ini kan bukan sahabat dulur kita dibantai, tapi adalah karena kena musibah. Jadi MUI menyerukan supaya ada kunut nazilah. Nah, kunut nazilah itu kan sebenarnya di dalamnya seperti doa kunut subuh ditambahi. Dia namanya doa taf'ul bala. Taf'ul doa tolama bala. Allahumma dfa' 'annal ghala wal waba wal bala wal waba. Kan itu sebenarnya kan. Allahumma ya Allah, tolaklah kami, jauhkan kami
dari semua musibah, bahaya, musibah, wabah dan seterusnya, gitu kan? Wal fahsya wal munkar, dari perbuatan keji dan mungkar, wasuyuf al mukhtalifah, dan perbedaan perdebatan macam-macam, kemudian wasyada'id al mihan, dan syadid itu sesuatu yang gak enak, syadid sesuatu, azabun alim, syadid sesuatu yang sangat menyiksa, gitu kan? Ma dhahara minha wa sesuatu yang tampak ataupun sesuatu yang tidak tampak, gitu kan? Min baladina hada, di negara kami, wa min buldanil muslimina ammah, di negara-negara muslim secara umum, innaka ala kulli syai'in qadir. Monggo, itu penggalan terakhir doa kulo nazilah. Pun monggo ini dibaca, monggo dibaca kulo nazilah, diamalkan entah sholat di rumah ataupun di musola jamaah, supaya kita semua terhindar dari musibah, dari bala. Amin ya rabbal alamin. Shiratal mustaqim bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Monggo tunggu sareng-sareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat ya Allah. Allah Gusti Allah pangapura panjenengan paring pangapura mateng sedaya dosa kesalahan kaula lan dosa-dosa sedaya para jamaah menika ya Allah. Allah Gusti Allah pangapura kula lan para jamaah ing pangapura mateng sedaya sedherek-sedulur kula ya Allah. Lan dumateng khusus dumateng tiyang sepah kali kula sang tiyang sepah para jamaah lan sedaya sedherek-sedulur kula wonten donya menika khusus tiyang sepah kali kula nggih panjenengan paring pangapura ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal 'afa 'inda al hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya rabbana ya sayyidina ya maulana ya qadir lana ya tadisrana ya subhanaka ya la ilaha illa anta khalisna minan nar. Allahumma ya ghani ya mughni aghnina ghinan abada wa ya aziz ya mu'izz a'izana bi'izzati ya muyassiral umur yassir li umur dunya wa dini ya khaira man yurja ila Allah. Bismillah 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 ma sha Allah la yasukul khaira illa Allah. Bismillah ma sha Allah yasukul su'a illa Allah. Bismillah ma sha Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sha Allah haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Shiratal mustaqim bi barakatil Fatihah. Ya yang pangapunten kathah ing Shiratal mustaqim. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.